Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahinda Septiani dengan NIM A221222041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respirasi. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah video respirasi. Respirasi dan transpirasi. Respirasi, tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi ini terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Kemudian respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Kemudian transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2. Terjadi siang saat panas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Kemudian fungsi dari transpirasi bagi tumbuhan yaitu menyebabkan terbentuknya daya isap daun, membantu penyerapan air dan hara oleh akar, serta mempertahankan suhu permukaan daun. Alat pernapasan bagi hewan. Pernapasan adalah peristiwa menghirup oksigen dari luar serta menghembuskan karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Berikut adalah macam-macam alat pernapasan pada hewan sesuai dengan jenisnya, mulai dari aves, reptil, amfibi, dan serangga. Yang pertama ada burung atau aves. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan memiliki alat pernapasan berupa pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara ini berguna untuk menyimpan udara ketika burung sedang terbang. Yang kedua ada reptil atau reptilia. Reptil atau ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-parunya. Oksigen masuk melalui hidung, lalu diteruskan ke batang tenggorokan, lalu baru ke paru-paru. Yang ketiga ada amfibi atau katak. Sebelum menjadi katak dewasa, proses yang dilalui adalah dari telur, lalu berkembang menjadi berudu atau kecebong. Tubuh menjadi katak muda, nanti berkembang menjadi katak dewasa. Berudu dan kecebong bernapas dengan insang karena habitat berada di dalam air, sedangkan katak muda dan katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit karena menyesuaikan dengan habitatnya yang bisa hidup di dua alam. Kemudian ada yang keempat, ada ikan bernapas menggunakan insang yang berjumlah 4 pasang. Ikan juga memiliki gelembung renang yang berguna sebagai tempat penyimpanan oksigen dan pengatur gerak naik turunnya. Yang kelima ada serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Stigma adalah lubang yang terletak di sisi tubuh bagian kiri dan kanannya. Stigma berfungsi sebagai saluran keluar masuknya oksigen. Yang keenam ada cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Cacing menyukai tempat yang lembab. Hal inilah yang menjaga kulit cacing tetap terjaga kelembapannya sehingga selalu basah. Yang terakhir adalah mamalia. Sebuah hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Lumba-lumba dan paus mengeluarkan kepalanya ke permukaan air untuk menghirup udara. Setelah beberapa waktu menyelam, kemudian naik lagi ke permukaan air untuk menghembuskan udara lembab dan hangat dari paru-parunya. Pernapasan tumbuhan tingkat tinggi.
atau respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Respirasi aerob terjadi ketika glukosa bertemu dengan oksigen, kemudian menghasilkan karbon monoksida, air, dan energi. Demikian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.